Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan kisah seorang anak yatim yang dihukum gantung diri oleh warga. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu sunyi. Hanya suara kodok dan gesekan ranting bambu yang terdengar dari kejauhan. Angin berhembus pelan melewati celah rumah-rumah papan di desa Selapura. Desa kecil di pinggiran Purwekerto yang dikelilingi sawah dan kebun kopi. Di tengah desa, berdiri pohon randu besar, menjulang setinggi atap mushola, dengan akar yang menggeliat seperti tangan raksasa yang mencengkeram bumi. Warga percaya, pohon itu adalah tempat bersemayam makhluk gaib. Dan tak seorang pun berani mendekat kala malam telah turun. Namun malam itu, bayangan seorang anak berdiri tepat di bawah pohon randu itu. Tubuhnya kurus, mengenakan baju lusuh, dan tatapan matanya kosong menatap tanah. Namanya Ilham. Anak yatim yang sejak kecil hidup hanya bersama ibunya di ujung desa. Ayahnya telah wafat saat ia masih 5 tahun. Dan semenjak itu hidupnya bergantung pada kemurahan warga serta hasil memulung sisa panen di ladang. Ilham dikenal sebagai anak baik, tak banyak bicara, rajin mengaji, dan suka membantu siapapun. Tapi satu hal yang membuat beberapa orang tak menyukainya, ia tidak bisa dibeli. Pak Gondo, juragan tanah yang merasa dirinya penguasa desa, pernah memaksa Ilham bekerja di ladangnya. Tapi Ilham menolak. Bukan karena sombong, melainkan karena ladang itu berdiri di atas tanah warisan yang dulunya milik ayahnya, yang hilang karena tipu muslihat. Dan sejak saat itu, dendam pun tumbuh dalam hati Pak Gondo. Ilham menunduk. Di tangannya tergenggam seutas tali rafia kasar. Angin malam menyentuh kulit wajahnya seperti bisikan samar yang dingin. Ia tak tahu harus apa. Ia hanya diperintah berdiri di sana, menunggu. Warga berkumpul tak jauh dari situ. Bisik-bisik di antara kegelapan, memelototinya seolah ia adalah pencuri paling kejam. Sore tadi, rumah Pak Gondo geger. Gelang emas milik istrinya hilang dari dalam lemari. Tanpa banyak tanya, tudingan langsung mengarah ke Ilham. Seorang pemuda mengaku melihat Ilham berada di dekat rumah Pak Gondo pagi itu. Tak lama, ditemukan seutas tali rafia biru di dekat jendela. Persis seperti tali yang biasa dibawa Ilham untuk mengikat kardus. Semua menganggap itu cukup sebagai bukti. Tokoh desa pun berkumpul di balai dusun. Tanpa sidang, tanpa pembelaan, mereka memutuskan hukuman. Dan yang lebih mengejutkan, bukan cambuk atau dikucilkan, tapi gantung diri di bawah pohon randu, agar aib desa ini segera disucikan. Ibu Ilham menjerit, memohon, tapi tak satu pun peduli. Kini, Ilham berdiri sendirian, dikelilingi tatapan sinis dan tangan-tangan yang siap mengikatkan tali ke lehernya. Tapi dari kejauhan, di balik rumpun bambu yang gelap, sepasang mata tua sedang mengamati. Ia memegang tongkat kayu dan mengenakan jubah kusam. Matanya menyala seperti seseorang yang sedang mencari waktu yang tepat untuk turun tangan. Dan malam itu belum selesai. Udara malam semakin menusuk. Beberapa warga mulai gelisah, tapi tak ada yang berani angkat suara. Di tengah kerumunan, Pak Gondo berdiri tegak dengan tangan bersedekap di dada, memandangi Ilham seperti menunggu bayangannya sendiri lenyap dari dunia. Di sebelahnya, Pak Bayan menggenggam kertas berisi keputusan musyawarah darurat yang dibacakan terburu-buru sore tadi. Tak ada yang benar-benar mengerti kenapa hukuman seberat itu bisa disetujui begitu cepat. Ibu Ilham terduduk di tanah, dipeluk dua perempuan tua. Matanya sembab, napasnya tersengal. Tapi mulutnya terus berkomat-kamit membaca istighfar. Ia tahu, anaknya tak bersalah. Tapi siapa yang mau percaya? Keluarga Pak Gondo lebih berkuasa dari logika. Fitnah lebih kuat dari kenyataan. Di bawah pohon randu, Ilham berdiri mematung. Di tangannya, tali rafia itu makin erat tergenggam. Seakan siap menggantungkan takdirnya sendiri. Suaranya tertelan malam, tapi di dalam dada kecilnya, zikir lirih tak henti mengalir. Ia tidak takut mati, tapi ia bingung, kenapa kebenaran seolah bisu di hadapan dunia. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah selatan.
Ranting-ranting pohon randu bergoyang keras, dedaunan berjatuhan, dan beberapa obor nyaris padam. Kerumunan warga mulai berbisik. Sebagian mundur pelan, menatap ke arah rumpun bambu yang terletak tak jauh dari pohon randu. Dari balik gelapnya bambu, terdengar langkah perlahan, berat dan berirama. Suara tongkat menghantam tanah satu demi satu. Semakin lama, suara itu mendekat. Wajah-wajah mulai mencari sumbernya. Namun malam terlalu pekat. Tak seorang pun menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam di mana suara dari tempat tak terduga akan membelah keheningan. Kemudian, muncullah sosok itu. Seorang lelaki tua, berjubah abu-abu yang panjang hingga menyapu tanah. Janggutnya memutih. Wajahnya teduh tapi tajam. Ia berjalan pelan dengan tongkat kayu bulat. Setiap hentakannya seakan mengusir hawa buruk dari tanah yang diinjak. Tidak ada yang mengenalinya. Tapi semua merasa, lelaki ini bukan orang biasa. Ia berhenti tepat di depan pohon randu, menatap Ilham, lalu menatap seluruh warga satu persatu. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tapi diamnya justru lebih nyaring dari teriakan. Orang-orang mulai gemetar. Pak Gondo terlihat gelisah. Kakinya melangkah mundur tanpa sadar. Lelaki tua itu membuka mulutnya perlahan. Siapa di antara kalian yang melihat sendiri Ilham mencuri? Tidak ada yang menjawab. Hening. Hanya suara daun randu yang berdesir. Ia melangkah maju. Siapa yang bisa bersumpah di hadapan Allah bahwa anak ini bersalah? Keringat mulai menetes dari dahi Pak Bayan. Pemuda yang sebelumnya menuduh pun menunduk dalam-dalam. Lelaki tua itu lalu mengangkat tangannya. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah kain putih kecil. Kain itu dibuka perlahan, dan di dalamnya sesuatu berkilau. Semua mata membelalak. Tapi ia belum bicara apa-apa tentang benda itu. Ia hanya menatap Pak Gondo dengan tajam, dan berkata dengan suara berat, "Dosa yang ditutupi akan digali. Fitnah yang dipelihara akan memakan pemiliknya." Malam itu tak lagi sama, dan pohon randu pun bergetar seolah hendak bersaksi. Semua mata terpaku pada benda kecil yang berkilau di tangan lelaki tua itu. Cahayanya memantul samar dari nyala obor yang mulai melemah. Lelaki itu mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu berkata pelan namun terdengar jelas oleh seluruh telinga yang gemetar. "Ini gelang emas milik Nyai Gondo, bukan?" Pak Gondo terkejut. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Nyai Gondo yang berdiri di belakang suaminya langsung melangkah maju. Matanya menyipit menatap benda itu. "Itu benar, itu gelangku," katanya lirih. Semua kepala berputar cepat ke arah lelaki tua itu. Di antara kerumunan, terdengar bisik-bisik yang berubah menjadi desis panik. Bagaimana mungkin gelang itu kini ada di tangan orang asing yang bahkan tidak dikenal warga? Ilham menunduk. Bingung. Ia tidak pernah melihat gelang itu seumur hidupnya. Tangannya masih menggenggam tali rafia, tapi kini gemetar, bukan karena takut, melainkan karena keheranan. Lelaki tua itu melangkah pelan ke arah Pak Gondo. Tatapannya seperti api yang menyala di bawah kening keriputnya. "Aku menemukannya di selatikar kamar anakmu, Danang," ucapnya dengan tenang. Pak Gondo seketika pucat. Anak laki-lakinya, Danang, berdiri tak jauh di belakang, mencoba mundur perlahan. Tapi langkahnya terhenti saat suara lelaki tua itu kembali terdengar. "Jangan bergerak, Danang. Kau tahu ini waktunya kau bicara jujur." Seluruh desa membisu. Semua menatap Danang. Pemuda bertubuh tegap itu menunduk, lalu perlahan menangis. Tangannya gemetar, dan ia jatuh bersimpuh di tanah. Saya cuma iseng. Saya sembunyikan gelang itu karena saya jengkel. Ibu selalu membandingkan saya dengan Ilham. Saya nggak tahu bakal jadi seperti ini." Tangisnya pecah. Warga gempar. Beberapa perempuan mulai terisak. Dan para lelaki menatap satu sama lain dengan wajah malu. Pak Gondo sendiri terdiam. Wajahnya merah pada menahan amarah, tapi juga ketakutan. Seluruh kerangkanya seakan runtuh hanya karena satu kalimat yang seharusnya diucapkan sejak awal. Lelaki tua itu menatap semua orang, lalu berkata pelan, "Fitnah adalah api. Siapa yang meniupnya
akan terbakar lebih dulu. Ia lalu berbalik, mendekati Ilham, melepaskan tali rafia dari genggamannya, dan menggenggam tangan kecil itu erat. "Kau tidak sendiri, nak," katanya. Allah tidak buta. Hanya manusia yang sering menutup matanya sendiri. Ilham meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang tidak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Dari balik kerumunan, ibu Ilham berdiri dan berlari memeluk anaknya. Tangisnya menggema di tengah malam, menembus sunyi dan membangunkan Nurani yang sempat tertidur. Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya, menunjuk pohon randu yang masih bergoyang meski angin sudah reda. Malam ini, satu pohon diselamatkan dari darah tak bersalah. Tapi dosa kalian masih menggantung di atasnya. Dan semua hanya bisa diam. Malam belum bubar. Bulan di langit menggantung redup. Diselimuti kabut tipis yang menambah suasana ganjil. Warga belum beranjak dari tempat mereka berdiri. Semuanya seolah masih membeku, menyaksikan bagaimana satu demi satu topeng runtuh tanpa bisa diselamatkan. Di tengah keheningan, lelaki tua itu memutar badan, menatap Pak Gondo yang kini menunduk dalam, seperti tanah yang ingin menelannya hidup-hidup. "Aku tahu kau, Gondo," ujar lelaki tua itu pelan. Pak Gondo mengangkat wajahnya dengan ragu. Dahinya mengerut. Ia memandangi lelaki tua itu dengan saksama. Lalu matanya melebar sedikit. Kau bukan orang luar," gumamnya. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Dulu, kau dan aku sama-sama mengaji pada Kiai Mardani. Tapi kau meninggalkan jalan itu karena dunia. Kau rebut tanah warga, kau fitnah orang, dan hari ini, kau hampir membunuh anak yatim demi menutupi aib keluargamu sendiri." Pak Gondo terdiam. Mulutnya gemetar. Tapi tak ada bantahan keluar. Beberapa warga mulai berbisik. Nama Kiai Mardani bukan nama asing. Beliau adalah tokoh agama yang dulu menjadi panutan sebelum wafat mendadak puluhan tahun lalu. Tapi tak banyak yang tahu siapa saja murid-muridnya. Karena sebagian pergi meninggalkan desa setelah wafatnya sang kiai. "Namaku Mahfudz," lanjut lelaki tua itu. "Dulu aku pergi karena merasa gagal menjadi murid yang baik. Tapi Allah kirimkan aku kembali malam ini. Untuk satu alasan." Ia menatap Ilham dan ibunya. "Kalian akan kubawa tinggal bersamaku. Tak ada lagi tempat bagi kebenaran di desa yang dikuasai kebohongan." Warga menunduk. Tak satu pun berani mengangkat pandangan. Bahkan Pak Bayan, yang biasanya paling vokal, hanya menggenggam kertas keputusannya hingga hancur di tangan. Pak Gondo melangkah pelan ke depan. Ia berlutut di hadapan Mahfudz. Wajahnya basah oleh keringat dan malu. Suaranya serak. "Maafkan aku, Mahfudz. Aku tak pernah menyangka." Mahfudz menggeleng. "Bukan aku yang harus memaafkan. Mintalah pada anak ini, dan pada Allah yang kau dustai lewat mulutmu sendiri." Pak Gondo berbalik menatap Ilham. Mata mereka bertemu. Ilham masih kecil, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tenang. Ia menatap orang yang hendak menggantungnya malam ini, bukan dengan dendam, tapi dengan keikhlasan yang tak bisa dijelaskan. Ilham hanya mengangguk, dan angin pun kembali berhembus lembut, seperti mengantar doa-doa yang menggantung dari pohon randu ke langit yang mendung. Fajar belum tiba, tapi warna langit di ufuk timur mulai berubah dari kelam ke abu-abu. Ayam jantan belum berkokok, namun suasana desa Selapura sudah lebih tenang. Pohon randu yang tadi malam menjadi saksi, kini berdiri bisu dengan dedaunan yang tak lagi bergoyang. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, seperti sedang menyimpan sesuatu yang besar. Ilham menggenggam tangan ibunya. Wajahnya masih lelah, tapi mata kecil itu tak lagi kosong. Ia berjalan pelan di samping Mahfudz, menyusuri jalan setapak di tepi sawah. Beberapa warga berdiri di sepanjang jalan, diam, tak berani menegur atau menyapa. Mereka hanya menunduk, menyaksikan kepergian dua orang yang seharusnya mereka lindungi. Mahfudz membawa kantong kain kecil yang berisi beberapa kitab tua dan tasbih. Tongkat kayunya menapak dengan mantap di jalanan berbatu. Langkahnya perlahan tapi pasti, seolah setiap jejak kaki yang ditinggalkan membawa pelajaran bagi siapapun yang melihatnya.
Dari kejauhan, suara adzan subuh mulai terdengar dari masjid kecil di ujung desa. Suara itu memecah sunyi dan menggetarkan hati Ilham. Ia menoleh ke belakang, memandangi desa yang selama ini menjadi tempatnya tumbuh. Ia tak tahu kapan akan kembali. Mungkin tidak akan pernah. Pak Gondo berdiri di depan rumahnya, ditemani Danang dan Nyai Gondo. Ketiganya diam tanpa suara. Rasa bersalah tergambar jelas di wajah mereka. Tapi mereka tak melangkah maju. Mungkin malu, mungkin takut, atau mungkin baru menyadari bahwa luka dari fitnah tak bisa sembuh hanya dengan ucapan maaf. Ilham terus melangkah. Ia tak bicara apa-apa. Di dalam hatinya, hanya ada satu harapan, agar tak ada lagi anak yatim yang diperlakukan seperti dirinya. Mahfudz menoleh sejenak, menatap desa dari kejauhan. Selapura telah menunjukkan wajahnya yang sebenarnya, gumamnya lirih. Dan malam itu akan terus mereka kenang, sampai anak-anak mereka tumbuh dengan cerita ini di dada. Langit makin terang. Kabut tipis mulai naik dari pematang sawah, menyelimuti jalanan yang mereka tapaki. Ilham, ibunya, dan Mahfudz menghilang perlahan di balik kabut, seperti bab dalam kitab lama yang baru saja ditutup. Tapi suara pohon randu masih terdengar oleh siapapun yang mendekat. Gemetar lembut seperti bisikan. Dan tali rafia itu masih tergantung di salah satu dahannya. Melambai pelan tertiup angin pagi. Hari demi hari berlalu. Desa Selapura kembali sunyi seperti sedia kala. Tapi tidak sama. Warga kini berjalan lebih pelan, berbicara lebih hati-hati, dan pandangan mereka tak lagi setegas dulu. Sejak malam penghakiman itu, pohon randu tak pernah lagi dipakai untuk musyawarah, apalagi untuk hukuman. Ia dibiarkan berdiri sendiri, seperti penanda dari sebuah kesalahan besar yang tak bisa dihapus. Pak Bayan jarang terlihat keluar rumah. Ia lebih sering di surau, membaca kitab tua yang dulu berdebu. Wajahnya tampak lebih kurus, suaranya pelan, seperti orang yang sedang menebus sesuatu yang tak kasat mata. Ia tak pernah lagi menandatangani surat keputusan tanpa musyawarah sungguhan. Danang, anak Pak Gondo, tak lagi tinggal di desa. Setelah kejadian malam itu, ia meminta izin untuk merantau ke pesantren jauh di luar kota. Ia bilang ingin belajar memperbaiki diri. Sebagian warga menganggapnya pelarian. Tapi ada juga yang percaya bahwa itu caranya menebus dosa yang terlalu dalam untuk disekahannya dengan air mata. Sementara itu, Ilham dan ibunya hidup tenang bersama Mahfudz di sebuah dusun kecil di pinggir hutan. Mereka tinggal di langgar sederhana, berdinding kayu dengan halaman yang penuh tanaman obat. Mahfudz mengajari Ilham mengaji, juga menulis huruf-huruf Arab di atas papan kecil. Setiap subuh, mereka duduk bertiga membaca wirid bersama. Ilham tumbuh menjadi anak yang tabah. Suaranya lembut, tapi ilmunya dalam. Ia tak menyimpan dendam. Bahkan, saat ada santri dari Selapura yang datang diam-diam meminta maaf, Ilham menyambutnya dengan senyum. Tak ada sindiran, tak ada teguran. Hanya tatapan yang teduh dan ucapan istighfar yang tak pernah lepas dari bibirnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah dilepas oleh Ilham. Potongan tali rafia yang dulu hampir merenggut nyawanya. Ia simpan di dalam kitab kecilnya, tepat di sela halaman surah Al-Kahfi. Bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa hidup bukan milik siapa-siapa, kecuali milik Allah semata. Setiap malam Jumat, Ilham duduk di bawah langit-langit kayu yang sederhana, membaca istighfar panjang sambil memandangi bintang. Kadang, angin berembus membawa aroma tanah basah dan suara burung malam. Di saat-saat itu, ia teringat pohon randu, suara malam, dan langkah tongkat yang menyelamatkannya. Dan jauh di dalam jiwanya, ia tahu, ada tali lain yang jauh lebih kuat dari rafia di pohon randu. Tali yang menghubungkan langit dan bumi. Tali yang tak akan pernah putus selama ia terus menyebut namanya dengan khusyuk. Allah, Allah, Allah. Pohon randu di Selapura tidak lagi ramai. Tidak ada lagi obor yang dinyalakan di sekitarnya. Tak ada lagi suara teriakan atau musyawarah malam. Namun setiap kali angin malam datang dari arah utara, daun-daunnya akan berdesir dengan suara yang ganjil, seolah ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Beberapa anak kecil pernah mengaku melihat bayangan anak lelaki berdiri di bawah pohon itu.
Bayangan itu hanya diam, memandang ke arah rumah Pak Gondo yang kini kosong ditinggal pemiliknya. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap dalam senyap. Tapi tidak semua warga percaya. Mereka yang pernah ikut malam penghukuman itu lebih memilih diam setiap kali pohon randu dibicarakan. Seakan suara dedaunannya adalah suara hati nurani mereka sendiri yang belum juga diredakan oleh waktu. Pada suatu malam Jumat, seorang pemuda dari dusun sebelah datang ke Selapura. Ia berjalan kaki, membawa sebuah kitab usang dan potongan kain putih. Di tangannya tergenggam sehelai tali rafia yang telah usang. Ia datang bukan untuk menuduh, bukan untuk menuntut, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang dulu hampir merenggut hidupnya. Ilham berdiri di bawah pohon randu itu lagi. Pohon itu kini lebih tinggi, batangnya lebih lebar, tapi tetap tampak kelam di malam hari. Ia berdiri menatap ke atas. Pada dahan tempat tali itu dulu digantungkan. Tak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Hanya dirinya dan suara malam yang mengiringi. Dengan pelan, ia menggali tanah di bawah pohon. Bukan untuk mengubur, tapi untuk menyimpan tali rafia itu. Ia meletakkannya dalam kain putih, bersama secari kertas bertuliskan kalimat tauhid. Lalu ia menutupnya dengan tanah, menepuknya pelan dengan kedua tangannya. Allah tidak pernah tidur. Dan tanah ini tahu siapa yang pernah menodainya. Suara itu lirih, tapi cukup untuk menggema dalam dada orang-orang yang sembunyi di balik jendela, menyaksikannya diam-diam dari kejauhan. Beberapa menangis, beberapa hanya bisa menunduk. Setelah itu, Ilham bangkit, menatap langit, lalu berbalik dan pergi. Ia tidak membawa apa-apa kecuali sepasang kaki yang kini berjalan lebih tegap, dan dada yang lapang karena tak ada lagi beban dari masa lalu. Dan ketika angin kembali datang, daun-daun pohon randu bergetar seperti suara zikir yang menyusup dari langit. Tidak ada lagi tali yang menggantung. Tidak ada lagi fitnah yang terucap. Yang tertinggal hanyalah bisikan kebenaran, yang tak pernah bisa dibungkam. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa Selapura berubah pelan-pelan, seperti luka yang sembuh oleh waktu dan diam. Tak ada lagi pohon yang dijadikan tempat penghakiman. Tak ada lagi warga yang bicara lantang tanpa musyawarah. Yang tertinggal hanya diam dan saling pandang yang lebih dalam maknanya. Langgar kecil di pinggir dusun tempat Mahfudz tinggal kini menjadi tempat mengaji anak-anak dari berbagai desa. Nama Ilham mulai dikenal, bukan sebagai anak yatim yang difitnah, tapi sebagai guru muda yang lembut dan sabar. Ia tak pernah bercerita tentang masa lalunya, namun orang-orang yang belajar darinya tahu bahwa wajah tenangnya menyimpan kisah yang pernah mengguncang tanah ini. Mahfudz sudah semakin sepuh. Rambutnya hampir seluruhnya memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia lebih sering duduk di serambi, mengamati Ilham mengajar dari kejauhan, kadang tersenyum kecil, kadang menitikan air mata yang ia usap dengan lengan baju. Suatu sore, Ilham diminta datang ke Selapura untuk mengisi pengajian maulid di masjid besar. Undangan itu ditandatangani oleh kepala desa yang baru dan para tokoh masyarakat yang dulu bungkam. Ilham menerimanya dengan tenang. Ia datang sendiri, tanpa membawa Mahfudz atau ibunya. Hanya membawa kitab dan sajadah kecil. Saat tiba di desa, banyak wajah yang masih dikenalnya. Tapi tak ada lagi kemarahan dalam hati Ilham. Ia berjalan menyusuri jalan yang dulu pernah ia lewati dengan kaki terikat. Kini ia tapaki dengan langkah ringan dan kepala tegak. Masjid dipenuhi warga. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak yang duduk rapi di saf depan. Suasana hening saat Ilham naik ke mimbar. Ia memulai dengan salam, kemudian membaca syalawat, lalu mulai menyampaikan pesan. Bukan tentang dendam, bukan tentang masa lalu, tapi tentang pentingnya menjaga lisan dan hati. Tentang fitnah yang bisa membunuh lebih cepat daripada senjata. Dan tentang kasih sayang Allah yang selalu lebih luas dari dosa-dosa manusia. Saat pengajian usai, beberapa warga mendatanginya satu persatu. Ada yang menunduk dan meminta maaf. Ada yang menangis dan mencium tangannya. Tapi Ilham hanya tersenyum, menepuk bahu mereka, dan berkata pelan, "Sudah selesai. Kita mulai dari sini." Saat matahari hampir tenggelam, Ilham berdiri di bawah pohon randu sekali lagi.
Dahan-dahannya lebih tinggi, daunnya lebih lebat, dan tanah di bawahnya kini bersih. Tak ada tali, tak ada kubangan. Hanya rerumputan liar yang tumbuh subur. Ia duduk di akar pohon itu, membuka kitab kecilnya, dan membaca zikir perlahan. Allah, Allah, Allah. Suara itu menyatu dengan desir angin dan gesekan daun. Seolah alam pun ikut mengulang nama yang tak pernah sia-sia disebut. Di atas tanah yang sama, tempat ia pernah dihina, kini ia diundang sebagai tamu. Dan langit senja menguncinya dalam cahaya yang lembut. Seperti pelukan yang datang terlambat, namun tetap hangat. Cerita ini mengajarkan bahwa fitnah bisa membunuh lebih kejam daripada senjata. Namun kesabaran, istighfar, dan kejujuran akan selalu mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Bahkan ketika dunia memalingkan wajahnya, Allah tetap memeluk hambanya yang bersabar dan bertawakal. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur 19. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif, namun ditulis sedemikian rupa agar terasa nyata dan bisa diambil hikmah serta pelajarannya. Semua tokoh dan kejadian adalah rekaan, namun nilai-nilainya berpijak pada kebenaran yang diajarkan dalam agama dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberikan pelajaran berharga, silakan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah menjaga hati kita dari kebencian, dan menjadikan kita hamba yang ringan memaafkan dan gemar berkata benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.